apa kabar? Luar biasa. Kakak-kakak semua yang di sini berharap adik-adik walaupun di rumah semuanya tetap dalam sukacita. Kenapa harus bersukacita? Ya iya dong kak, kan harus bersukacita karena Tuhan masih memelihara hidup kita sampai saat ini. Jadi walaupun kita ibadah di rumah, kita tetap bersukacita, kita tetap semangat memuji Tuhan. Itulah anak yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, sekarang sebelum kita mulai ibadah semua dipersiapkan. Alkitabnya dipersiapkan. Lalu minta persembahan sama papa mama. Sudah belum? Ketiga, atur posisi duduk yang enak karena kita mau bersukacita memuji nama Tuhan. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi. Apa kabar? Oke kak. Sapa-sapa ya kak temannya ya. Kita harus semangat. Apa kabar? Mari bergembira. Jabat tangan, celikan matamu. Goyang kiri, dan goyang ke kanan. Putar. Oke, sebentar. Untuk ini karena kita mau sapa mama sama sapa papa sama semua orang yang ada di rumah kita, berarti kita lagunya nanti pertama salam mama, lalu salam papa, lalu salam semua orang yang ada di rumah kita. Kali ada opung, ada bow, ya kan? Ada tante juga. Nah, semua disalam ya, biar kita semua bersuka cita. Oke, kita ulangi lagunya. Ayo kak. Apa kabar? Mari bergembira. Jabat tangan, celikan matamu. Goyang kiri, lalu goyang kanan. Putar-putar. Salam mama. Oke, sekali lagi. Apa kabar? Mari bergembira. Jabat tangan, celikan matamu. Goyang kiri dan goyang ke kanan. Putar-putar. Salam papa. Salam papa. Sekali lagi. Apa kabar? Mari bergembira. Jabat tangan, celikan matamu. Goyang kiri dan goyang ke kanan. Putar. Salam semua orang yang ada di rumah biar semua bersuka cita. Oke, puji Tuhan. Tepuk tangan dong. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Semangat dong kak. Ada sukacita? Joy. Sukacita. Ayo kita mau bersukacita memuji Tuhan. Kita berdiri bersama. Kita bernyanyi lewat lagu Hari Ini Hari Yang Dijadikan Tuhan. Musika. Hari ini negeri yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah. Oke adik-adik, masih semangat kan? Masih dong. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan
Terima kasih Yesus, Engkau masih memberkati kami saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya bentar lagi ya Bapa, kami juga mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau lindungi kami ya Bapa. Tuhan Yesus, khususnya buat kami ya Bapa, GSM dan ESM, Tajur Halang, Engkau berkati ya Bapa, Engkau lindungi ya Bapa. Ya Bapa, khususnya juga bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu ya Bapa. Engkau buka pintu pikiran kami ya Bapa, agar adik-adik sekolah minggu kami bisa menerima apa yang kami berikan kepada mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, khususnya kami yang mempunyai dosa ya Bapa, Engkau hapuskan itu agar tidak menghalang bagi anugerah yang akan Kau limpahkan kepada kami. Inilah doa yang kusampaikan melalui perantaraan anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Jadi anak yang bijak. Ku mau jadi anak bijak. Bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak. Bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak. B-I-J-A-K, bijak. Anak yang bijak adalah anak yang mempergunakan seluruh yang ada padanya, termasuk tubuhnya, untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk kita bersama-sama bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mata, hati-hati gunakan matamu. Kling, klong. Hati-hati gunakan matamu. Kling, klong. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kling, klong. Mulut, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Yuk sekarang kita hati-hati gunakan seluruh tubuh kita. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kling, klong. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Tek, tek, tek. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Kling, klong. Amin. Adik-adik, kalau minggu lalu kita titah kedua, sekarang kita titah ketiga ya. Oke, ayo Kak, kita sama-sama. 1, 2, ya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. KMB buat bahasa Simalungunnya ya. Begini, dengarkan. Titah patoluhon. Lang malo sobuton goran ni naibata. Anggolang tiba jujur ni. Aiho na uhum ni domagira. Sagala namarhapungkon goran ni. Amin. Adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita memuji Tuhan lewat lagu. Bacalah Alkitab. Ayo sama-sama. Alkitab, doa tiap hari, tiap hari, doa tiap hari. Bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya.
ya, bacalah Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau kita berdoa bersama-sama. Mari siapkan Alkitab, taruh di atas meja, buka. Setelah itu mari kita lipat tangan. Kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, Engkau memberikan kami kesempatan kembali. Kami boleh berkumpul di siang hari ini Tuhan, karena semua karena kasih Tuhan. Sebentar Bapak, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengajari kami. Berkati juga anak-anak Tuhan, supaya apa yang disampaikan boleh dipahami dan dimengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kelas Yusuf dan kelas Abraham, puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali. Mari kita membaca Alkitab kita. Kita akan baca dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 1 ayat yang kelima. Sudah ketemu semua? Baik, kita bersama-sama membaca. 2, 3, ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sekali lagi, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Terpujilah Tuhan. Yang berbahagia adalah adik-adik sekolah minggu yang mendengar firman. Firman itu didengar lalu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini adik-adik kita mau belajar tentang Amsal. Amsal ini ditulis oleh Salomo. Salomo bin Daud. Salomo anak dari Raja Daud. Kita tahu bagaimana Salomo ini dengan kebijakan. Sehingga dia disebut dengan orang yang paling bijaksana adik-adik sekalian. Kita hari ini mau belajar bagaimana sih, apa sih yang disebut dengan bijaksana? Tadi kata guru sekolah minggu, saya mau anak bijak, B-I-J-A-K, bijak 5 huruf. Nah kalau bijak itu adik-adik, bijak itu hampir sama artinya dengan pertama, pinter. Yang kedua, cerdas. Yang ketiga, orang yang berhikmat, orang yang berpengetahuan. Nah sekarang adik-adik, kalau kita sudah dikatakan orang yang bijaksana, kira-kira bagaimana sih tanda-tanda orang yang bijaksana itu? Wah, saya bijaksana loh, saya bijak. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar. Ternyata orang yang bijak itu pertama, dia tidak mau berbicara kotor, tidak mau berbicara jorok, tetapi dia selalu berbicara yang baik. Kalau ada orang temannya berbicara jorok, berbicara kotor, berarti itu bukan orang bijak. Itu kata Alkitab kita di sini. Nah, yang kedua, kalau orang bijak itu dia mengerti keadaan, dia mengerti situasi. Kalau papanya mau marah, karena mungkin dia tidak belajar, dengan melihat sorotan mata papanya aja, dia lihat mata papanya sudah mulai merah, sudah mulai mengkedip. Dia mengerti, oh papa aku mau marah. Maka dia tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama. Nah, tanda-tandanya orang bijak itu seperti apa? Pertama, dia pintar memakai waktu. Waktu yang ada dia tidak pernah buang. Kalau ada waktu, dia tidak lantas bermain-main, tetapi dia belajar sebagaimana yang Tuhan mau. Itulah sebabnya Alkitab kita bicara di sini, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Sekarang saya mau tanya sama kita, siapa di sini anak-anak kelas Yusuf dan kelas Abraham yang takut akan Tuhan? Ya betul, siapa yang takut akan Tuhan, percayalah, maka kamu akan diberikan Tuhan, yaitu bijak, yaitu hikmat.
Adik-adik, hari ini kita mau belajar lagi bagaimana sih kalau orang yang disebut dengan bijaksana ini. Bijaksana ini maksudnya pertama, dia pintar mengatur waktu. Dia pintar memakai waktu yang ada. Kalau disuruh papa mama tidur, langsung tidur. Kalau disuruh papa mama belajar, dia belajar. Itulah orang yang bijak, mengerti, bisa memakai waktu dengan baik. Seperti tema kita hari ini mengatakan anak bijak. Nah, kita mau nanti membaca Amsal 9 ayat 10. Yuk, mari kita baca dulu Amsal 9 ayat 10. Apa katanya di sana? Kita mau baca bersama-sama. 2, 3 ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kata kuncinya pertama adalah supaya kita bijak, hendaklah kita mendengar. Itulah sebabnya adik-adikku sekalian, kenapa telinga kita ada 2? Kenapa mulutnya enggak ada 3? Kenapa matanya enggak ada 10? Kenapa telinga harus ada 2? Supaya kita lebih banyak mendengar. Setelah kita mendengar, kita belajar. Belajar terus-menerus. Supaya apa? Supaya hikmat itu semakin bertambah. Itulah yang disebut dengan anak-anak bijak. Hari ini tema kita sangat-sangat bagus. Kalau kita disebut anak-anak bijak, mari kita pergunakan waktu kita untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Tadi katanya lagu kakak guru sekolah minggu, saya mau anak bijak. Kita mau terus bagaimana supaya kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Kalau kita sudah menjadi bijak, maka hidup kita pastinya akan terarah. Orang yang bijak, orang yang selalu mendengarkan nasihat orang lain. Orang bijak, orang yang tidak pernah menyakiti hati temannya. Orang bijak, orang yang selalu mengatur kata-katanya. Selalu memberikan kata-kata yang baik, tidak mau menyakiti hati orang lain. Orang bijak tentunya sebelum berbicara, berpikir terlebih dahulu. Supaya apa yang diucapkannya nanti tidak menjadi kata-kata yang tidak membangun. Itulah firman kita pada hari ini adik-adik. Saya percaya kepada kelas Yusuf dan kelas Abraham. Marilah kita menjadi anak-anak bijak, karena itulah yang Tuhan mau. Kuncinya apa? Kuncinya adalah takut akan Tuhan. Ketika kita takut sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat pengertian, dan kita secara otomatis akan Tuhan berikan juga bijaksana. Sekarang mari kita sama-sama berjanji dalam hati kita, mulai hari ini, mulai detik ini, kita akan menjadi anak-anak bijak. Setuju? Setuju. Baik. Terpujilah Tuhan. Demikianlah firman kita pada siang hari ini. Semoga kita diberkati sekalian. Diberkatilah firman Tuhan, diberkatilah anak-anak sekalian. Salam sehat, tetap semangat, dan terus memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan sudah mengajari kami, khususnya anak-anak sekolah minggu kelas Yusuf dan Abraham. Tuhan mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang bijak. Ketika kami disebut anak-anak bijak, maka tutur kata kami selalu tutur kata yang membangun. Tidak ada kata-kata jorok dan tidak ada kata-kata yang kotor. Ketika kami disebut anak-anak bijak, maka kami akan memakai waktu dengan baik untuk terus belajar dan terus memuji, memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami disebut anak-anak bijak, maka kami akan berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Sebab kami tahu bijak adalah pemberian dari Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, sehingga kami semua anak-anak-Mu, khususnya kelas Abraham dan kelas Yusuf, menjadi orang yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Semua pegang persembahannya, angkat tinggi-tinggi yuk. Kita katakan sama-sama, 1, 2, ya. Apa yang kubawa ini adalah untuk kerajaan Allah. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi sejuta, sejuta, sejuta. Yuk.
cinta sejuta. Persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur, dan taat. Setia, jujur, dan taat. Persembahanku hanyalah sejuta. 100, 100, 100. 100, 100, 100. Persembahanku hanyalah 100. Setia, rajin, dan tulus. Rajin dan tulus. Persembahanku hanyalah 100. Semiliar, semiliar, semiliar. Semiliar, semiliar, semiliar. Persembahanku hanyalah semiliar. Semua milik Allah yang besar. Semua milik Allah yang besar. Persembahanku hanyalah semiliar. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.